Ready. 345 Kekasih 5. Apa? Chen Wenji tidak menyangka bahwa Leng Xicheng tidak menyalahkannya karena berbicara sembarangan dan juga tidak menghukumnya, tetapi malah langsung meminta uang kepadanya. Selain itu, begitu berbicara, pria itu langsung meminta 4,8 juta RMB. Meskipun Chen Wenji menambahkan semua uang yang ia hasilkan selama beberapa tahun terakhir, itu juga tidak cukup untuk membayarnya. Bahkan, jika Leng Xicheng sengaja mengarang bahwa Chen Wenji melakukan pencurian, bisakah ia mencari Leng Xicheng untuk menegosiasikannya? Chen Wenji bisa saja mengatakan bahwa Leng Xicheng bohong dan ia tidak mengambil kalung itu sama sekali. Dengan begitu, masalah ini juga dianggap tidak ada. Tetapi, kalau begitu, bagaimana dengan berita yang disiarkan hari ini? Tuan Leng, aku bukannya sengaja. Wartawan yang tak terhitung jumlahnya mendengar dan memotret di tempat kejadian. Dan masih ada Su Zipei juga sebagai saksi. Kamu memang mengambil kalungku, jadi kamu selesaikan saja sendiri. Setelah mengatakan itu, Leng Xicheng juga terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan Chen Wenji lagi dan segera menutup telepon. Sementara Chen Wenji tercengang di sana, sekretaris Cheng yang berada di sini juga tercengang. Leng Xicheng melemparkan ponselnya kepada sekretaris Cheng dengan ekspresi tenang sambil berkata, besok sebelum sore hari, tidak perlu menjawab jika Chen Wenji dan agennya menelepon nomormu. Masalah yang Chen Wenji sebabkan sendiri tidak hanya membuat Gu Qingqing tidak senang, tetapi masih melibatkan Su Zipei. Memintanya membayar 4,8 juta RMB masih termasuk ringan. Untuk bagian pasar saham, biarkan mereka menjaganya. Sebaiknya temukan para investor yang menjual sebagian besar saham, ikuti alurnya, dan temukan orang-orang yang menusuk dari belakang. Kata Leng Xicheng lagi. Leng Xicheng hanya takut orang itu tidak akan kembali untuk menyerangnya lagi. Terakhir kali, mereka berlari dengan cepat. Jika mereka datang lagi kali ini dan ingin mengacaukan situasi lagi, tidak akan semudah itu. Tuan Leng, soal Su Zipei. Masalah Chen Wenji dan pasar saham telah diselesaikan, tetapi bukannya yang tersisa bukan hanya skandal Su Zipei. Ada berbagai berita di luar sana yang semakin menyebar dan menjadi semakin parah. Jika terdengar bahwa Su Zipei menjadi bintang iklan hotel dan resor grup Leng, apakah publik tidak akan memberi julukan hotel dan resor itu, kamar disewakan untuk orang ketiga dan suami? Leng Xicheng melirik sekretaris Cheng dengan dingin dan tidak repot-repot memedulikannya. Ia segera berbalik dan masuk lagi ke ruang rawat. Begitu Leng Xicheng kembali, Gu Qingqing masih beristirahat. Ia diam-diam mengukur suhu dahi Gu Qingqing dan demam tingginya sudah turun. Leng Xicheng baru menghela napas lega. Apakah skandal Su Zipei juga termasuk sebuah masalah? Jika Leng Xicheng ingin menyelesaikannya, ia bisa menyelesaikannya dalam beberapa menit. Hanya saja, sekarang masih belum saatnya. Terutama, karena dua masalah ini, Leng Xicheng memikirkan sebuah rencana yang sangat bagus lagi. Setelah tidur siang sebentar, Gu Qingqing memanfaatkan kesempatan selagi Leng Xicheng masih bekerja di luar. Ia menelepon Lin Zui untuk meminta cuti dan tanpa disangka, Lin Zui bahkan tidak bertanya tentang alasannya dan langsung setuju. Gu Qingqing tidak menyangka Lin Zui akan menyetujuinya dengan begitu santai. Ia juga merasa sedikit tidak nyaman. Presiden Lin, saya benar-benar minta maaf. Saya belum lama bekerja dan selalu meminta cuti. Anda juga masih memberi saya bonus bulan lalu. Saya jadi merasa bersalah dan sungkan. Jika setiap karyawanku seperti kamu yang setiap kali bekerja bisa menegosiasikan bisnis, saat sedang bermimpi pun aku bisa bangun dengan senyuman, kata Lin Zui, lalu masih menambahkan, kamu beristirahatlah dengan tenang. Hal-hal yang harus kita tangani baru-baru ini adalah iklan grup Leng. Katanya bintang iklan pria masih belum dipilih pihak sana, jadi tidak ada gunanya kita terburu-buru. Bintang iklan pria. Gu Qingqing terkejut. Ia hanya tahu bahwa ada Su Zipei, tetapi ia masih benar-benar tidak tahu siapa yang akan mengambil posisi bintang pria itu. Iya, sekarang aku masih menunggu kabar. Aku juga tidak tahu siapa yang akan berakting bersama dengan Su Zipei.
Ini tidak masalah bagi Suzy Pei. Ia hanya perlu mengurus syuting iklan. Bagaimanapun, kandidat Suzy Pei tidak akan berubah. Ketika Lin Zui sedang berbicara dengan Gu Qingqing, pintu tiba-tiba terbuka. Leng Xicheng masuk dan langsung bertanya, "Kamu sedang menelepon siapa?" 346 Kekasih 6. Gu Qingqing tidak berpikir bahwa Leng Xicheng akan tiba-tiba masuk. Ia begitu ketakutan hingga tidak memegang ponselnya dengan baik dan menjatuhkannya dari tangannya ke tepi tempat tidur. Kemudian, ponsel itu jatuh lagi ke lantai dan masih terpental sekali hingga kebetulan mendarat di samping kaki Leng Xicheng. Gu Qingqing memperhatikan Leng Xicheng yang membungkuk dan mengulurkan tangannya, bersiap untuk memungut ponsel itu. Tanpa berpikir, Gu Qingqing langsung mencegahnya, "Jangan." Saat Gu Qingqing baru saja selesai mengucapkan satu kata itu, Leng Xicheng telah mengambil ponsel itu dan melihat layar ponsel yang gelap sambil sedikit mengernyit. "Ponselmu ini model berapa tahun yang lalu? Ini juga masih produk Tiongkok. Gantilah dengan yang baru." "Jangan." Gu Qingqing segera meraih ponselnya kembali, kemudian menekan tombol daya ponsel itu untuk mematikannya. Mungkin tombol daya ponsel itu tertekan ketika terjatuh tadi, jadi agak malfungsi dan tidak merespons. Tetapi, karena ponselnya mati juga, Leng Xicheng tidak memergoki bahwa Gu Qingqing sedang menelepon Lin Zui dan menemukan perihal dirinya yang diam-diam pergi bekerja di luar. Leng Xicheng segera berkata, "Kamu lihat sendiri. Bagaimana kualitas ponsel seperti ini? Aku suka ponsel produk Tiongkok. Merek ponsel ini lumayan bagus, jadi harus mendukung produk Tiongkok," jawab Gu Qingqing. Mungkin karena masalah semalam, ia tidak bersedia menuruti maksud Leng Xicheng. Apa masalahnya dengan produk-produk Tiongkok? Mungkin tidak sebagus yang diimpor, tapi produk-produk mereka selalu berkembang dan mengejar selama bertahun-tahun. Seperti seorang gadis malang yang sedikit demi sedikit mengejar langkah kaki seorang dewi, seperti dirinya. Leng Xicheng melirik Gu Qingqing dan juga tidak banyak berbicara. Ia hanya menundukkan kepala dan menghidupkan laptopnya, berpura-pura memeriksa sesuatu, kemudian tiba-tiba bertanya pada Gu Qingqing, "Kamu menyukai merek ponsel ini?" Tak berhenti di sana, Leng Xicheng terus berbicara, "Oh, ada ponsel andalan baru di sini, tampaknya lumayan. Ada banyak ulasan dan komentar bagus juga. Ada banyak direktur di sekitarku yang juga menggunakannya. Aku akan pesan model ini. Baru-baru ini sedang ada promo beli satu gratis satu. Bagaimanapun, beli satu juga sudah beli. Keduanya juga gratis, jadi langsung ambil dua saja. Warna apa yang kamu suka?" Gu Qingqing refleks menjawabnya secara tidak sadar, "Warna putih." Leng Xicheng mengangguk, "Warna putih bagus. Aku suka warna hitam. Kebetulan sepasang juga. Kalau begitu, aku akan memesannya." Setelah Gu Qingqing mendengar penjelasan panjang lebar tadi, baru ia menyadari sesuatu, apakah Leng Xicheng juga menginginkan model ponsel yang sama. Sebentar. Ding, dong. Sebelum Gu Qingqing menyelesaikan kata-katanya, telah terdengar suara notifikasi dari arah Leng Xicheng di sana. Suara itu adalah notifikasi bahwa pembayaran online berhasil. Leng Xicheng menyimpan ponselnya ke dalam saku dengan tenang. Ia juga memesan dengan layanan ekspres tadi. Tidak sampai 2 jam, kedua ponsel pasangan berwarna hitam dan putih telah dikirimkan hingga sampai ke tangan Leng Xicheng. Selain itu, masih diberikan 2 gantungan kunci berwarna merah dan biru dengan cetakan logo situs belanja. Leng Xicheng tidak menyukai gantungan kunci itu dan mengambilnya dengan 2 jari. "Apa-apaan ini? Buang." Kurir menjelaskan, "Ini gantungan kunci dari situs kami yang dikirim untuk pasangan." "Gantungan untuk pasangan," ulang Leng Xicheng. Ketika ia mendengar kata-kata "pasangan," melintas sebuah cahaya di matanya. Jari-jarinya yang hendak membuang gantungan kunci itu segera ditarik kembali, kemudian ia berkata dengan acuh tak acuh, "Jika sudah dikirimkan, membuangnya juga tidak baik. Sambil dipakai saja." Ketika mengatakan itu, Leng Xicheng masih duduk dengan serius dan mengganti gantungan kuncinya yang sebelumnya dengan gantungan kunci biru itu. Setelah menggantinya, ia masih mengangguk dan melirik Gu Qingqing, "Mengapa kamu tidak menggantinya?
Gu Qingqing bingung. Mengapa ia harus mengganti gantungan kuncinya dengan yang baru? Lagi pula, gantungan kunci yang lama itu masih lumayan bagus untuk digunakan. Mengapa kamu begitu malas? Lupakan saja. Biarkan aku yang melakukannya. Leng Xicheng mengerutkan kening dengan tidak senang. Ia meraih gantungan kunci itu dari tangan Gu Qingqing. Tanpa menunggu Gu Qingqing berbicara, ia langsung melepaskan sepotong demi sepotong gantungan kuncinya dan menggantinya dengan gantungan kunci baru. Selanjutnya bab 347 Kekasih 7.